Oke, pelajaran hari ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya pada hari ini, Bapak minta perwakilan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ayo silakan, Kak Aksan, pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengabsen dulu. Ada yang nggak masuk nggak? Ini. Masuk semua. Oke. Saya absen satu-satu ya. Biar benar. Sally. Iya. Oke. Prestiani. Oke. Diva Putri. Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Oke, duduknya udah sesuai tempat duduknya udah sesuai sama kelompoknya masing-masing ya. Baik. Hari ini kita mau bahas tentang penyakit tanaman ya. Sebelum kita bahas penyakit tanaman, Bapak mau membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian penyakit tanaman beserta faktor yang mempengaruhinya. Dua, setelah mengikuti pembelajaran dan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi adanya penyakit tanaman. 3. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep segitiga penyakit tanaman untuk perlindungan tanaman sesuai dengan bahan belajar yang telah disediakan guru. Poin keempat, selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengaitkan hubungan dari 3 faktor yang saling mempengaruhi terjadinya penyakit tanaman dengan baik dan benar. Seperti itu. Selanjutnya, sudah tahu belum hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke. Mengingatkan kembali dari materi yang sebelumnya tentang organisme pengganggu tanaman. Ada berapa organisme pengganggu tanaman? 3. 1. Penyakit gulma. Kemarin kita sudah bahas tentang hama. Apa itu hama? Angkat tangan. 1 atau 2 orang yang mau. Ya, namanya siapa Kak? Hanima, ya silakan ya. Hewan yang merusak tumbuhan. Hewan yang merusak tumbuhan. Betul. Ada lagi yang mau coba menjawab? Sudah. Sudah, beri tepuk tangan untuk Hanima. Selanjutnya setelah hama, apa tadi? Gulma. Ya. Gulma itu apa? Pengertian dari gulma? Yang bisa angkat tangan. Ya. Sebut nama Kak. Ainuna. Silakan. Gulma itu yang tumbuh di sekitar tanaman yang tidak diinginkan. Oke, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang tidak diinginkan. Oke, seperti itu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ainuna. Nah, yang terakhir apa? Opini penyakit. Nah, penyakit ini yang akan kita bahas hari ini seperti itu. Sebelumnya, kalau kalian dengar penyakit, kira-kira yang Anda pikirkan apa? Virus, bakteri, apa lagi? Jamur. Kalau kalian sakit jadi gitu, biasanya kayak gimana? Ya, bisa capean, terus kurang makan. Itu manusia ya. Kalau tanaman, udah ada bayangan belum? Belum ada ya? Ya, nanti kita bahas ya. Sebelumnya sudah Bapak kirim materi di Google Classroom. Sudah dibaca belum? Belum. Ada belum? Ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Nanti saya kasih nilai sama dia. Presiani sudah. Sudah Kak ya? Sudah baca? Kayak gimana Kak? Ya kayak gitulah ya pokoknya. Oke. Yang belum mungkin nanti bisa memperhatikan materi, yang sudah juga memperhatikan materi karena materinya cukup rumit, jadi perlu tingkat fokus yang sangat tinggi. Sekarang kita langsung masuk pretest seperti biasa. Siapkan HP-nya untuk pretest dan login ke Quizzes. Sudah login semua? Sudah ya, siap ya. Jadi Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal.
Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan mengerjakan. Pak. Baik, sudah semua ya. Nah, jadi peringkat pertama Diva Putri. Mana Diva Putri? Beri tepuk tangan buat Diva. Benar semua. Diva benar semua. Ada yang salah? Benar semua. Terus ini peringkat kedua Prestiani, benar semua. Oke. Belum belajar padahal ya, udah benar semua. Nanti diperdalam lagi dengan belajar. Yang belum belajar ini tenang, tidak usah khawatir. Nanti kita belajar bareng-bareng supaya yang silang-silang ini bisa menjadi centang. Oke, siap. Udah siap pelajaran hari ini? Ya. Jadi hari ini kita membahas tentang penyakit tanaman. Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi di awal pelajaran, penyakit tanaman itu apa? Apa tadi? Penyakit tanaman apa? Kalau Bapak bilang penyakit tanaman, di pikiran kalian gimana? Apa itu penyakit tanaman? Ada yang mau jawab mungkin menurut kalian? Di sekitar kalian, penyakit tanaman itu seperti apa? Yang pernah dijumpai? Ya, silakan Kak Diva. Suatu perubahan pada fisik tumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor, inang, patogen, dan lingkungan. Betul sekali, penyakit tanaman itu bentuk perubahan dari fisiologis tanaman. Jadi tanaman yang seharusnya tumbuh dengan baik tidak tumbuh dengan baik. Itu kan perubahan bentuk ya, seperti itu. Tepuk tangan dong buat teman. Selanjutnya, nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Diva, penyakit tanaman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada penyakit tanaman digolongkan menjadi 2. Ada penyakit abiotik, sama ada penyakit biotik. Ada yang tahu apa itu penyakit abiotik? Abiotik dulu, penyakit tanaman abiotik. Pasti, Pak. Oke, Kak Presti, silakan. Penyakit disebabkan oleh makhluk yang tidak hidup, contohnya kayak dari disebabkan oleh angin, suhu, terus cahaya dan lainnya. Betul sekali, beri tepuk tangan buat kita. Jadi dari tanamannya ya, penyakit tanaman abiotik. A tidak, biotik makhluk hidup. Jadi penyakit tanaman yang disebabkan oleh selain makhluk hidup, seperti itu. Selanjutnya penyakit tanaman biotik. Berarti kalau penyakit abiotik tidak makhluk hidup, kalau biotik makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja yang menyebabkan penyakit tanaman? Apa aja? Bakteri, jamur, virus. Kok sudah tahu? Oh iya. Oke, selanjutnya faktor penyebab penyakit itu ada 3. Yaitu yang tadi apa? Bakteri, jamur, sama virus itu masuk pada patogen. Patogen. Yang kedua inang. Inang ini apa inang? Ada yang tahu? Tumbuhan ya, dalam hal ini tumbuhan karena kita membahas tentang penyakit tanaman seperti itu. Yang faktor ketiga penyebab penyakit yaitu lingkungan. Lingkungan ini yang tadi kita sebut abiotik atau yang tidak hidup, itu lingkungan. Faktor lingkungan seperti angin, kelembapan, intensitas cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Ini Kak, jadi ini bentuk bagaimana tanaman itu bisa mempunyai penyakit atau bisa terinfeksi penyakit, yaitu karena adanya patogen dan adanya lingkungan yang saling mempengaruhi dan adanya inang. Ini ceritanya segitiga penyakit. Konsep daripada segitiga penyakit. Proses terjadinya penyakit itu harus ada inang, patogen, sama lingkungan. Dalam hal ini mereka saling mempengaruhi. Patogen bisa menginfeksi inang sehingga menjadi sakit. Ya. Lingkungan bisa mempengaruhi patogen yang harusnya ganas bisa tidak ganas karena lingkungannya tidak mendukung, atau lingkungan mempengaruhi inang yang harusnya kuat, inangnya yang harusnya kuat menjadi lemah. Contoh, inangnya ini
jagung yang harusnya hidup di lingkungan yang airnya tidak banyak. Ketika musim hujan terus, dia akan sakit, dia akan busuk seperti itu karena terlalu banyak air. Begitu juga patogen. Patogen salah satunya bakteri. Bakteri biasanya tumbuh kembang bagus di suhu hangat. Nah, ketika patogen berupa bakteri itu tumbuh di pegunungan, artinya pegunungan itu suhunya dingin, maka patogen itu tidak bisa berkembang biak dengan baik. Seperti itu kurang lebih. Paham? Selanjutnya, syarat terjadinya penyakit tanaman yang pertama itu patogen virulen. Jadi patogennya harus virulen. Apa itu virulen? Ada yang tahu? Apa itu virulen? Sekarang syarat kedua yaitu inang rentan. Apa itu rentan? Ada yang mau bantu Bapak? Apa itu rentan? Ya mungkin ini Mbak, siapa? Siska Amelia? Silakan. Baik Pak, Iya. ialah inang yang mudah terserang patogen. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat saya. Ya. Jadi sesuai apa yang dikatakan kakaknya, rentan itu inang yang mudah terserang patogen. Jadi kalau contohnya kita kalau apa istilahnya? Kalau sakit-sakitan itu istilahnya. Sakit-sakitan itu gampang terserang patogen. Ada virus masuk dikit langsung flu. Itu karena kita rentan, lagi kurang makan mungkin, galau, juga termasuk. Tanaman juga bisa galau. Kalau tanamannya galau, dia rentan, stres. Itu. Tapi tanaman selain rentan, ada juga yang tanaman namanya resisten. Resisten itu apa? Betul, tanaman yang tahan terhadap serangan patogen. Yang selanjutnya dan yang terakhir, yaitu lingkungan. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen. Ini contoh ya. Contoh pada suhu 25 sampai 30 derajat dan kelembapan tinggi, Plastonia solanacearum, penyebab layu cabai berkembang secara optimal. Jadi ketika lingkungan itu mendukung patogen untuk berkembang biak, artinya Plastonia ini nanti akan menjadi banyak dan mudah untuk menyerang si cabai. Oke, seperti itu. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tanaman. Apa saja? Satu, patogen apa? Patogen virulen. Lingkungan yang apa? Lingkungan yang mendukung perkembangan Oke. biak. Oke, benar. Ya, yang terakhir, penyakit tanaman bisa dihitung dengan rumus intensitas serangan penyakit. Yang rumusnya seperti ini. IS atau intensitas serangan penyakit sama dengan N, artinya jumlah contoh tanaman atau bagian tertentu tanaman yang rusak. N besar, jumlah contoh tanaman atau bagian tertentu. N besar ini semua tanaman yang ada di lahan kita kali 100. Jadi contoh. N ini tanaman yang terserang penyakit. Tanaman yang terserang penyakit. N ini, N gede, ini tanaman keseluruhan. Tanaman total. Jadi, misal kita punya lahan 1 hektar. Total tanamannya, misal total ada 1000 ya. 1000 tanaman. Yang terserang penyakit sama dengan berapa misal? 2 dikit sekali. 200 ya, 200 terserang penyakit. Ada yang bisa menyelesaikan kasus ini dengan rumus ini, N kecil bagi N besar per kali 100. Ada yang mau coba ke depan? Ayo Kak Diva. Presti, ayo silakan. Dicoba, nggak apa-apa.
persen. Ya, betul. Jadi intensitas serangan yang ada pada kasus ini berjumlah 20%. Seperti itu caranya. Mudah bukan? Mudah ya. Mudah. Nah, contoh kasus ya. Ada yang mau bantu baca? Minta tolong dibaca, Kak. Ini. Kak Hasan. Kosong bengkak disebabkan jamur ustilago medis. Petani menghindari penanaman jagung pada pergantian musim kemarau ke penghujan karena kelembaban tinggi. Petani menanam dengan benih varietas tahan saat terlihat gejala kosong bengkak. Petani segera melakukan penyemprotan Fungisida. Oke. Dari kasus ini, kira-kira kalian udah bisa menganalisa belum? Mana yang termasuk patogen, mana yang termasuk inang, mana yang termasuk lingkungan sesuai segitiga penyakit? Ya, itu nggak bisa ditulis ya? Bisa. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Patogen dulu, patogen. Dalam kasus ini patogennya yang mana? Betul. Terus lingkungannya? Ya, itu lingkungan yang mendukung apa ini? Gelombang tinggi itu mendukung patogen. Oke. Terus inangnya? Jagung. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat kalian. Kalau sudah paham, Bapak kasih tugas buat didiskusikan. Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Terima kasih tugas ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah. Tugasnya sudah Bapak share di itu ya, Google Classroom, bisa dilihat, coba mungkin bisa dilihat. Ya, ini jadi tugasnya. Sebelum masuk ke tugas, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini, dari tugas ini, tujuannya ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian penyakit tanaman. Kedua, setelah mengikuti pelajaran dan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menyebutkan 3 faktor, minimal 3 faktor, yang mempengaruhi adanya penyakit tanaman. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep segitiga penyakit. Konsep yang tadi, ya, untuk perlindungan tanaman yang baik dan benar. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengaitkan antara hubungan 3 faktor yang tadi dengan baik dan benar. Itu bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Silakan ya, berdiskusi. Bisa adu depan sama itunya bisa digeser. Ini untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Untuk mengerjakan LKPD. Ini untuk mengerjakan LKPD. Oke, Pak. Ya, jadi soalnya sama, tapi kasusnya beda. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, sebutkan jenis patogen apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan seperti apa yang mendukung penyebaran penyakit tersebut. Nah, faktor lingkungan ini boleh dibuka HP-nya, boleh browsing untuk mencari faktor lingkungan yang menyebabkan ini itu, yang mempengaruhi penyakit ini semakin parah itu faktor lingkungannya seperti apa. Itu. Sudah selesai. Yang mana? Boleh pakai HP. Tapi kan ditulis sudah biar ingat. Kalau sudah ada yang siap, langsung presentasi ya. Yang sudah selesai, menjelaskan di depan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok ini sudah selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa?
Satu ya, karena kelompok 3. Kelompok 2 kan udah siap, kelompok 2 maju dulu. Yang lain bisa di stop dulu. Dia ngerjain pelan-pelan sambil mendengarkan kelompok 2. Oke, silakan Kak, kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai soal nomor 2, yaitu penyakit hawar daun. Saya Diva Putri dan rekan saya Savitri Amanda. Saya Prestiani. Nah, jadi di soal nomor 2 itu kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, sebutkan jenis patogen apa yang menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman padi. Jadi penyakit hawar daunnya itu namanya Xanthomonas oryzae atau yang disebut dengan inangnya. Oh, ditulis kan? Ditulis. Inangnya apa? Nah, inangnya itu atau nama latinnya itu ayo yang kedua faktor lingkungan seperti apa yang mendukung penyebaran penyakit hawar daun? Itu ini lingkungan yang lembab. Jadi jadi lingkungan yang lembab di sini itu menyebabkan virus Xanthomonas oryzae itu jadi tumbuh lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga itu uraikan upaya pengendalian yang dilakukan petani dengan konsep segitiga penyakit. Kan tadi ada 3 faktor, yaitu inang, patogen, dan lingkungan. Kalau yang inang sendiri itu menanam padi menggunakan benih varietas yang patogennya yaitu jadikan yang mempengaruhi jagung itu penyakit hawar daun itu kan patogen Xanthomonas oryzae. Nah, itu pengendaliannya itu menggunakan varietas tahan Impakus 11 agritan untuk mencegah serangan penyakit hawar daun itu dari faktor inang. Kemudian yang kedua faktor patogen. Yang kedua itu dari faktor patogen, itu dengan memodifikasi dari patogennya itu petani melakukan penyemprotan dengan bakterisida agar serangan tidak meluas. Jadi agar patogen Xanthomonas oryzae itu tidak meluas untuk mempengaruhi dari inang. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. dan faktor lingkungan ini sendiri yaitu melakukan penanaman jajar legowo ini dengan jarak yang agak lebar agar tidak terlalu lembab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulas bersama ya apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Kira-kira benar apa enggak? Menurut kalian kira-kira udah benar semua apa belum? Kok diem-diemnya sudah apa belum? Ya. Ada yang berani bilang belum? Ada yang berani koreksi? Ada yang salah nggak nih? Coba ya kita lihat ya. Kita lihat soalnya dulu. Yang pertama, inang dari kasus kelompok 2 apa? Padi. Bukan jagung ya, padi. Oke. Tadinya patogen dari kelompok 2. Oke, terus lingkungannya lembab, yang mendukung berupa lembab seperti itu. Selanjutnya upaya pengendalian yang dilakukan Pak Tani. Yang pertama faktor inang. Faktor inang diapakan ini? Ya, menggunakan varietas tahan. Artinya faktor inangnya dimodifikasi menjadi varietas tahan seperti itu. Terus pengendalian memodifikasi patogennya menggunakan bakterisida. Bakterisida ini
merupakan senyawa kimia yang berbahaya bagi petani. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan, kita perlu menggunakan alat pelindung diri (APD). Seperti ini contohnya, seperti menggunakan sarung tangan dan juga masker. Biasanya kalau di pertanian, di sawah itu ada APD yang lengkap, khusus petani juga ada. Tapi minimal kita menggunakan masker sama menggunakan sarung tangan. Karena apa? Karena bakterisida ini mengandung senyawa kimia yang mungkin berbahaya bagi kulit kita atau pernapasan kita, seperti itu. Yang selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan, apa yang dimodifikasi dari faktor lingkungan ini? Supaya apa jejak legowo ini? Oke, akan tidak terlalu lembab. Karena kalau lembab, maka patogennya kalau patogen berkembang biak dengan cepat akan mudah menyerang inang, sehingga terjadi penyakit. Oke, seperti itu. Paham? Paham. Ya, mau tanya? Angkat tangan. Paham. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Kita post test ya. Proses. Post test. Sudah paham kan? Kita kuis lagi. Iya. Silakan join. Beda linknya beda. Pakai ini. Berarti soal itu. Kasih ya, soalnya seperti apa? Aduh. Ya, ini. Oke, silakan mengerjakan. Itu soal Enggak ada anjir. Jadi KKM-nya minimal nilainya 70 ya. Nilai kelas ya. Hasil. Kelas menjawab 83% dengan benar. Luar biasa. Mau dicuek. Ya baik, jadi nanti yang di bawah 70 kalau kasih tugas mengerjakan buat resume untuk materi segitiga penyakit tadi ya. baik. Tulis di buku tugasnya ya. Minggu depan dikumpulkan. Oke. Yang Iya, Bapak. anak-anak yang sudah lulus yang di atas 70 mengerjakan peta konsep, membuat mind map tentang segitiga penyakit. Cara ringkas dan dihias sebagus mungkin. Dihias sebagus mungkin. Oke. Oke. Jadi yang remedi resume, yang lulus mind map. Gitu. Oke. Ya, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau menyimpulkan nggak dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Kita belajar apa hari ini? Penyakit tanaman. Iya, angkat tangan nggak? Satu orang. Oke, siapa ini? UPT itu ada 3, yaitu patogen. Ada yang pertama itu kan tadi ada hama, ada gulma, sama ada penyakit. Nah, di penyakit ini itu ada 3 faktor, yaitu faktor inang, patogen, sama lingkungan. Kalau faktor inang itu tanaman itu sendiri, sedangkan kalau patogen itu seperti bakteri, virus, dan kalau lingkungan itu ya seperti iklim dan lain-lain. Itu aja. Sudah. Oke, baik, betul sekali. Wow. Itu tentang penyakit tanaman yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas selanjutnya tadi sudah ya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Absen sudah absen semua? Sudah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau Bapak ada salah, minta maaf. Terima kasih untuk atensinya. Terus yang kelompok berapa tadi yang belum maju, dikerjakan di rumah ya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.